Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat di dalam informasi yang ada di sini, inacraftmall.com ini memiliki bintang 4.6 dari 6 Google Review. Dan lokasinya ada di South Jakarta, lokasi toko offline-nya ya. Nah, di sini umumnya ketika pelanggan ingin masuk dan melihat produk-produk, dia akan baca di reviewnya. Reviewnya ini bagaimana? Nah, di sini kita lihat ya. Contoh di sini ada review dari Aditya Pradana, ya. Old Fashion Place. Nah, kita bisa lihat bahwa ini tempat yang etnik, kantor pusat ASEPI, dan seterusnya. Kita juga bisa menuliskan review kalau kita pernah ke sana, kemudian memberi barang di sana ya. Nah, ini alamatnya juga ditampilkan. Oke, kemudian di sini tokonya ini juga bisa in-store shopping, kemudian juga in-store pick up. Jadi ternyata kalau kita lihat di sini ini belum ada online, ya, masih in-store shopping Inacraft Mall ini dari ASEVI. Nah, kita juga bisa memasang foto-foto ya di sini. Kalau kita lihat foto-fotonya, ya produk-produk yang ada, Kabupaten Ketapang. Kemudian ini contoh produk ini bambu ya, basket bambu. Ini batik. Nah, ini dia. Ini produk-produknya cukup bagus ya. Inacraft Mall ini ada dari tembaga, kemudian juga ini ada produk-produk kayu. Di sini bisa kita tampilkan. Ini cocok ini untuk Pak Syamsi ini. Kemudian kita juga lihat di sini contoh yang lain. Din Art Aircraft, ya ada contoh websitenya. Di sini kita bisa lihat ada lokasinya, bisa tampil di sini. Dincraft. Oke. Nah, kita bisa cari direction-nya. Ya. Tampil di dalam Google Maps. Ini dia, ya. Dari lokasi saya ke Din Aircraft, Din Art Handicraft ini bisa ditampilkan seperti ini. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya, ada website. Ya, website dari Din Handicraft ini juga bisa ditampilkan. Questions. Ya. Nah, ini ada foto-foto, bisa juga, ya, foto-foto produk-produknya. Kita tampilkan, bagus nih tasnya. Ya, ini tokonya, lokasinya. Tapi sayang, tokonya ini tutup. Nah, ini dia yang buka. Ya. Bisa difoto untuk calon pelanggan bisa tahu kira-kira seperti apa tampilannya. Kenapa sih? Nah, ini juga bisa lihat ya. Jangan bertindak goblok lah. Beli helm. Oke. Contoh yang lain lagi luka-luka adalah kerupuk udang di sini. Nah, di sini orang mencari kerupuk udang. Ada websitenya juga. Ternyata jualan kerupuk juga perlu website. Ya. Nah, ini contohnya. Bisa ditampilkan, hubungi kemana, harganya berapa. Membuat website itu tidak sulit juga ya. Cukup yang penting informatif, produk-produknya bisa dilihat, ya bisa diakses, dan kemana kalau mau membeli menghubunginya. Oke, di sini kita lihat juga ada batik Betawi, ya batik Tarogong. Ini 85 Google Review, artinya banyak nih yang datang ke sini ya lokasinya. Nah, kalau kita lihat di sini ada in-store shopping, in-store pick up, dan delivery. Jadi kita bisa minta delivery. Kalau kita beli di sana, itu barangnya bisa diantar. Dan ini yang menarik di sini ada jam buka tutupnya ya. Ini bisa kita set. Jadi hari Minggu buka dari jam 10 sampai jam 4 sore. Kalau kita lihat hari biasa, Monday to Saturday, itu juga dari sampai Jumat, itu dari jam 9 sampai tutup jam 4. Nomor telepon, semuanya, dan sebagainya. Nah, ini foto-foto juga bisa ditampilkan ya, di sini, foto-foto produk Betawi Trogong. Boleh nih GPDLI ke sana nih ya. Kita sama-sama lihat produknya seperti apa.
Nah, ini dia. Ya. Ciri khas batik Trogong ini warnanya cerah, ya, warna-warni, jreng. Kalau Jawa, batik Jawa Tengah, batik Solo itu cenderung warna gelap, ya, warna-warna pastel. Kalau kita lihat di batik Trogong ini warnanya lumayan dan motifnya lebih bervariasi, menunjukkan memang lokasi Jakarta sejak zaman Belanda atau sejak zaman Hindia Belanda ini melting pot ya dari berbagai suku di Indonesia yang ada di sini. Oke, kita lanjut lagi perihal Google Review-nya karena yang menarik adalah melihat Google Review ya di sini. Contoh di sini adalah Edi Martoyo. Dia sudah melakukan 16 review dan 145 foto. Wah, ini luar biasa kontribusinya ke Google ya. One of a few batik producer in Jakarta, which give education to young generation about batik Betawi, to keep the existing one of the heritage of Jakarta. Nah, sebetulnya ini yang menarik nih. Orang-orang akan melihat, akan lebih tertarik kalau membaca review yang bagus seperti ini. Ya, atau kita bisa lihat nih foto-fotonya kita juga bisa like. Ya, jadi di dalam review itu bisa ditampilkan juga foto. Oke, kita lihat lagi. Tapi biasanya orang ada dua nih, cari review bagus atau cari review yang kurang bagus gitu. Nah, ini kita bisa highest, ya, review yang highest ini. It's a great place to explore and challenge ourselves in Betawi. Atau bisa juga lowest, numpang istirahat. Wah, tega benar gitu ya. Keren-keren batiknya, full batik, tapi kenapa hanya 3 gitu. Batik-batiknya bagus, cuman sayang agak mahal. Nah, ini hal yang bisa memberikan informasi kepada calon pelanggan atau orang yang akan berkunjung ke sana. Oh, mahal nih, harus siap-siap nih, gitu ya. Oke, nah kita bisa lihat di sini dan bisa juga direspons. Jadi kalau misalnya ada komentar yang kurang bagus atau komentar yang salah paham atau komentar yang mungkin kurang informasi, mungkin ada misunderstanding sehingga reviewnya kurang bagus. Nah, kan perlu diluruskan. Nah, kita sebagai respons owner bisa memberikan masukan ya. Oke, nah ini adalah hasil-hasilnya nanti ya untuk bisa kita masukkan ke dalam Google Business School. Sekarang berikutnya adalah bagaimana cara kita mengakses atau masuk ke dalam Google Business School, kemudian mulai mengisi materi-materi dan konten-konten yang ada di dalam Google Business School. Namun sebelum saya teruskan sampai sini, Pak Arthur mungkin ada pertanyaan atau dari Pak Nuah, silakan. Ada hal yang mungkin mau didiskusikan. Saya boleh, Pak? Oke. Terima kasih. Mau Pak Nuah dulu atau saya? Mau tanya dulu. Silakan Pak Nuah. Ya, sebentar aja, Pak. Itu tadi yang dari pertama kan belum saya rekam, Pak. Tadi. Iya. Tadi jaringannya putus, Pak. Karena ini saya agak jauh daripada pusat wifi-nya di ruang depan. Jadi sekarang ke ruang depan, Bapak bisa ngulangin lagi, Pak, dari awal sampai ketemu bagaimana, apakah itu memakai email kita atau gimana, Pak? Makasih. Itu aja, Pak. Oke, yang baik. Kita mulai ya, Pak, dari PPT. Oke, Pak. Oke. Oh ya, saya lupa matiin video nih. Ya, supaya nanti saya coba matiin. Supaya orang tahu, Pak. Maksudnya supaya orang bisa nanti menonton videonya, mereka tidak gap karena saya ada tadi nggak connecting gitu. Ya. Ya, lupa direkord, Pak. Ya, lupa direkord. Ya, silakan, Pak. Baik. Ini saya matikan video. Izin, Bapak-bapak. Baik. Untuk menjaga agar stabil ya, saya coba matikan video. Paling tidak mukanya sudah tersiut lah beberapa saat tadi. Oke, mohon izin saya mengulang kembali Bapak-bapak, Pak Nuah dan Pak Arthur. Pertama adalah membuat toko digital dengan Google Business School. Ya, di sini kalau kita lihat, kenapa perlunya Google Business School? Tadi sudah saya sampaikan di awal adalah bahwa dengan adanya media digital, dengan adanya
marketplace digital seperti yang disiapkan oleh Google ini, maka Google ini mendorong UMKM dimanapun, ya, termasuk di Indonesia, itu bisa berkembang, bisa memperluas kapasitasnya, dan yang paling penting adalah menjangkau produk-produknya itu menjangkau konsumen yang memang membutuhkan. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Google Business School ini, kita bicara effort jualan yang targeted, ya, yang seperti sniper gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita ingin menyampaikan produk-produk kita kepada masyarakat, maka biasanya kita paling awal adalah membuat website atau menyampaikan itu di marketplace. Nah, setelah membuat website, kita masukkan domain kita ke dalam kartu nama, atau ketika kita ikut expo, atau kita ikut pameran. Nah, di situ kita mempromosikan brand serta website kita. Namun dengan adanya Google Business School ini, maka kita cukup memasukkan produk-produk kita ke dalam channel Google melalui Business School, maka para pelanggan yang mencari produk-produk sesuai dengan target kita, itu memiliki peluang produk kita ditampilkan. Nah, dengan adanya Google, kalau kita lihat di sini, mengapa perlu Google Business School? Pertama adalah biasanya menurut penelitian, pelanggan yang mencari barang di Google Search, maka secara kumulatif, pelanggan tersebut kemungkinan membelinya itu akan lebih tinggi daripada ketika dia mencari di toko. Kalau kita misalnya ke Tanah Abang, lihat-lihat barang di toko di sana, maka mungkin bisa jadi beli, bisa jadi tidak. Tapi kalau kita sudah men-search barang kita di Google, maka ada niat beli yang lebih tinggi dibanding kita mencari secara umum. Kemudian yang paling penting juga saat ini bagaimana memaintain hubungan kita dengan pelanggan. Jadi setelah mereka beli, kita bisa maintain hubungan kita. Nah, di sini dengan adanya Google Business School ini memudahkan, ya. Kita perbarui konten, ya. Kemudian kita pasang konten kita, membuat konten kita di YouTube, itu bisa masuk ke dalam website kita dan nanti juga ke dalam Google Search. Kemudian juga mudah dikelola. Nanti kita akan lihat, ya, dashboard-nya, kemudian juga admin page-nya itu sangat mudah. Dan kita bisa mengelolanya tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan sebetulnya ini paling penting, ya, kalau kita punya toko, itu toko kita bisa ditampilkan di peta di Google Maps. Nah, bagaimana bergabung dengan Google Business School dan berapa biayanya? Google Business School ini gratis, disediakan oleh Google, ya. Jadi kalau kita lihat perbedaan antara Google Business School dengan Google Places, kemudian dashboard halaman Google Sites, Google Business School ini seperti marketplace, ya, yang ada di Google. Nah, apakah saya memerlukan Google Business School jika sudah memiliki sebuah situs web? Tadi sudah saya jelaskan juga bahwa tentu karena dengan kita memasukkan produk kita, situs web kita di Google Business School, ini akan mentarget atau akan mencapai potensi target pelanggan kita dengan lebih tepat. Ya. Cara mendaftar di Google Business School kita akan bahas sebentar lagi, dan itu caranya sangat mudah. Kemudian juga kita lanjutkan di sini. Nah, ini setelah produk kita daftarkan atau kita masukkan ke dalam Google melalui Google Business School, maka bisa ditampilkan seperti ini, ya. Ini contoh dari restoran Steak Holy Cow oleh Chef Ajit. Ya, kalau kita lihat, kita bisa masukkan ulasan. Ya. Yang paling penting ini menjaga ulasan ini. Ya, ulasan ini kayak raport kita ini, bagaimana memaintain agar baik. Ya, nah ini memaintain ulasan ini tidak hanya serta-merta kita punya foto-foto yang bagus, tetapi experience si customer dari saat berinteraksi dengan kita, pada saat kita cepat meresponnya, ya, saat mereka menghubungi kita, tampilan websitenya itu bagus juga, pengalaman berbelanja, mencari kemudahan produk, harga, itu membuatkan kepuasan, dan semakin tinggi bintang yang diberikan, maka semakin lama akan semakin tinggi juga peringkat kita. Nah, ini juga hal yang sangat penting, ya. Sekarang
orang kalau mencari barang itu orang mencari lokasi itu pasti di Google Maps saat ini, ya. Dan Google Maps ini menjadi sebuah referensi kalau kita ingin berkunjung ke sebuah tempat, ya, atau mencari direction dan sebagainya. Nah, bila tampil di peta, orang akan mudah gitu mencari lokasi kita. Kita punya ruko di Kemang misalnya, ya. Nah, kita tinggal satu klik saja, ya, daftarkan, direction-nya langsung bisa diperoleh. Berbagi info yang tepat tentang bisnis, ya, kemudian juga terhubung ke pelanggan, ini sangat penting. Apakah dengan konten yang kita buat, ya, baik itu YouTube, baik itu foto dan sebagainya. Kemudian hidupkan laman Anda. Jadi produk kita berbaharui, foto-foto kita upload secara rutin, produk-produk kita upload secara rutin. Kebetulan istri saya juga punya online store. Ini juga lumayan, ya, kerjaan upload foto ini, ya. Foto kita kasih watermark, ya, kemudian juga kita edit sedikit agar tampil lebih bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang paling penting ini juga nih, bagaimana membuat orang itu subscribe seperti YouTuber, ya. Ya, semakin banyak yang subscribe itu semakin bagus. Ini juga PR buat kita, ya, untuk bisa meningkatkan subscriber atau pelanggan kita. Nah, kemudian juga ini adalah respons dan juga berhubungan langsung. Multi-channel, bisa melalui laptop, bisa melalui smartphone, bisa melalui tablet, dimanapun kita bisa ditemukan, produk-produk kita bisa diakses, ya, mudah dalam satu tempat. Ya. Oke, mari kita langsung ke bagaimana mendaftar atau mengakses Google Business School. Ya. Oke, sampai sini apakah sudah cukup, Pak Noah? Untuk bisa kita lanjutkan ke bagian berikut. Oke, baik. Oke, Pak. Nah, oke, baik, Pak Arthur. Paling sederhana adalah kita apa ya? Paling sederhana adalah kita search Google Business School di sini, ya. Google Business School. Nah, di sini kita lihat, ya, pada halaman bawah ini ada Google Business School yang bisa kita langsung klik, nanti muncul Google Business School. Tapi sebelum itu saya ingin membawa Bapak dan Ibu, Bapak-bapak ini untuk melihat halaman search ini, ya. Nah, kalau kita lihat, saya kebetulan punya Google Business School juga, namanya OCS. Nah, ini profil saya. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu, Bapak-bapak masuk ke dalam Google Business School, mencari Google Business School di dalam Google Search, ini akan ditampilkan profil kita juga. Ya. Dan yang paling menarik di sini adalah Google memberikan informasi yang cukup lengkap. Contoh, apakah Google Business secara gratis? Kita tinggal buka saja di sini jawabannya, ya. Semua orang bisa membuat Google Business School secara gratis, benar-benar tanpa biaya. Anda juga bisa mempelajari lebih lanjut menggunakan Google Ads untuk mendorong bisnis Anda dengan mempunyai bisnis ini. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, yang dari saya sebagai seorang dosen gitu, ya, di BINUS itu, dengan memiliki akun di Google Business School, kita tidak sekedar memuat produk-produk kita di Google, tapi kita diajari Google berbisnis. Nah, ini yang penting. Selama kita rajin membaca, contoh ini, ya, apakah Google Business gratis, kita baca. Google Ads kan jadi apa sih Google Ads? Kita belajar lagi Google Ads. Bagaimana mendorong bisnis kita? Ini ada ilmunya sendiri yang nanti kita akan coba lihat, ya. Bapak dan Ibu bisa belajar sendiri. Jadi, main utamanya ada dua. Kita bisa belajar bisnis, UMKM, digital bisnis, dengan menjadi anggota Business School, dan kita bisa mempunyai business presence. Yang tadi, ya, bisa diakses di Google Maps, bisa tampil foto, dan sebagainya. Apa kegunaan Google Business School? Nah, di sini kita bisa lihat, ya, tools yang disediakan oleh Google mempermudah calon klien, calon pelanggan untuk mengetahui informasi bisnis kamu, seperti nama, alamat, nomor telepon, perusahaan, dan seterusnya yang tadi sudah kita diskusikan. Bahkan web perusahaan, juga review klien. Nah, ini yang harus kita maintain. Bagaimana cara membuat akun Business School? Ya, sebetulnya mudah sekali, sangat mudah. Seperti kita mendaftar Google Gmail, ya.
Dan memang salah satu syaratnya kita harus punya dulu Gmail. Tentu ini produk Google ya, sehingga kita berkomunikasi juga menggunakan akun dari Google. Sehingga kita buat dulu, kalau kita belum punya akun Gmail, kita buat akun Gmail. Setelah itu kita login ke akun Google, klik saja My Business, nanti akan muncul. Ya. Di sini juga kita bisa lihat apa yang dimaksud dengan Google Business School atau Google My Business dalam bahasa Inggris. Ya, bisa kita lihat. Kemudian kategori bisnis aja, apa saja, semuanya, almost everything bisa dimasukkan di dalam Google Business School. Nah, yang menarik Bapak dan Ibu, dengan adanya Google Business School, perusahaan kecil itu, UMKM itu bisa berlaku seperti perusahaan besar. Bisa diakses di mana saja, yang dulunya harus sewa atau hire web designer atau sewa server yang besar untuk melakukan hal itu yang hanya bisa dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Sekarang tahu dengan adanya Google, perusahaan kecil juga bisa. Jadi bahkan perusahaan besar pun ya bisa berlaku agile, bisa lincah seperti perusahaan kecil. Dia kalau mau launching produk, mau mengakses lebih banyak customer atau prospek customer-nya, bisa juga. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa akademisnya itu leveling the playing field. Jadi kalau dulu ada kesenjangan perusahaan kecil UMKM dengan perusahaan besar, dengan adanya teknologi digital dari Google itu disamakan lapangan permainannya. Ya, jadi ada bagus, ada jeleknya juga gitu ya. Tapi bagi UMKM ini hal yang bagus. Kita pede bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar karena ada leverage teknologi ini. Dan seterusnya nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Kembali lagi ada dua, kita belajar bisnis dengan membuat Google Business School. Kemudian kita juga menempatkan bisnis informasi kita di sana. Nah, lebih dalam lagi, di sini ada bantuan dari Google ya. Ini kalau dibuat ini satu buku sendiri nih. Selamat datang di Google Business School. Jadi ini satu buku sendiri. Wah, ya. Bisa juga pelajari cara peningkatan SEO online, kampanye pintar yang mudah digunakan di Google Apps. Jadi kita bisa belajar semuanya sudah ada di sini. Ya. Kalau mau lebih mudah, ya kita ikutlah pelatihan-pelatihan oleh teman-teman kita, SEO, ya, yang sudah merangkum, membuat materi ini menjadi lebih mudah, memberikan contoh-contoh, memberikan tips-tips. Tapi pada dasarnya, semua materi sudah ada di dalam Google. Di sini kita bisa lihat kursus kilat tentang pemasaran online. Nah, ini manfaat-manfaat Google Business School untuk Anda. Ya, saya tidak bahas ini karena ini nggak akan selesai dalam waktu sejam. Waktu saya juga sudah tinggal 15 menit lagi. Ya, tapi intinya teman-teman semuanya sangat mudah dengan dunia digital ini menyamakan perusahaan besar, perusahaan kecil, dan intinya lakukan ini. Anda belajar bisnis, mengembangkan kapasitas bisnis Anda. Saya pun juga harus belajar. Saya pun juga tentunya akan bergabung juga ya. Nggak punya produk, cari-cari produk lah, gitu ya. Karena menjadi seorang dosen itu juga punya pengalaman, diperlukan pengalaman praktek juga. Ya. Oke, nah mari kita masuk di sini juga ada komunitas, ya. Bapak dan Ibu bisa ini komunitas nih forum sesama pengguna Google My Business. Contoh di sini telepon dan chat di halaman Google saya nggak bisa dibuka, gitu ya. Jadi kalau ada kendala di My bisnis Anda atau di Google Business School bisa tanya di dalam komunitas ini. Nanti ada yang menjawab. Contoh di sini ada ya. Nah, di sini Komodo Sailing Trip. Ini contoh bisnisnya ini Biro Wisata Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini nih tempatnya rekan saya di daerah Pak Gusti ya. Kita pernah ke sana ini. Di Labuan Bajo, Flores. Nah, ini ada masalah ya. Selamat datang di komunitas bantuan Google Business School. Setelah saya lakukan pengecekan terhadap bisnis Anda, tidak ada masalah ketika ingin menekan tombol telepon maupun chat. Jika ada masalah dan pertanyaan lain, silakan balas pertanyaan ini. Nah, ini teman-teman jangan khawatir. Kalau ada kendala, wah saya buat Google Business School, siapa yang bantuin saya kalau ada masalah? Komunitas jawabannya. Ya. Kemudian di sini, oke, mari kita buka. Nah, inilah halaman depan Google Business School. Sederhana sekali. Ya. Tapi kalau kita masuk, makin lama akan makin dalam dan makin tajam. Jadi ada ringkasan. Tadi ringkasan itu yang di depan ini, ya Bapak dan Ibu. Ini jualan keripik, ya, jualan chips. Ini mirip
produknya Pak Amir ini. Ya, di sini kita lihat bisa tampilkan foto-fotonya, bisa pasang posting produknya apa, ya situsnya apa, dan bisa dikelola sekarang. Nah, mari kita lihat juga di sini profil bisnis. Nah, ada dua di dalam Google Business School. Ada dua, yaitu profil bisnis seperti ini tampilannya, yang tadi kita sudah lihat contohnya ya. Ada foto-foto, ada alamat, ada situs, ada jam buka, dan seterusnya. Kemudian ada juga situs, tempat kalau kita belum punya website sebelumnya, Google Business School menyediakan website gratis. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, di sini juga ada informasi ya, untuk usaha kecil dan menengah, membantu bisnis Anda melewati masa pandemi COVID-19. Langkah-langkah apa yang dapat saya lakukan? 1, memastikan pelanggan selalu mendapatkan informasi terkini. Nah, ini manual, lagi-lagi kita belajar bisnis. Kalau teman-teman buka produk di Tokopedia, buka produk di Bukalapak dan sebagainya, kita tidak belajar bisnis, kita menampilkan bisnis kita di marketplace, ya, atau bisnis kita belajar menggunakannya. Tapi kalau di Google Business School itu, selain kita juga menampilkan produk-produk kita di Google, kita juga belajar bisnis seperti ini. Ini yang amazing dari Google ya. Menyesuaikan iklan Anda beradaptasi dengan perilaku pelanggan baru. Nah, ini loh. Bahasanya sangat mudah juga. Kita sekarang di tengah kondisi COVID. Nah, ini diberikan tips bagaimana cara kita jualan beradaptasi di tengah perilaku pelanggan baru. Apakah ini sederhana? Apakah ini sulit? Jawabannya tidak. Selama kita bisa menggunakan smartphone, selama kita bisa memesan barang atau order Gokar ya, atau Gojek, ini akan sangat mudah digunakan. Pasti Anda bisa. Oke, ini adalah bekerja dan belajar dari jarak jauh, program-program ya untuk pemilik usaha. Kembali lagi di sini, kalau kita pemilik usaha ya ada tips-tipsnya. Ini ada fotonya, bisa dilihat sendiri ya. Ada ibu-ibu, ini punya produknya makanan. Kita bisa belajar bagaimana cara membangun dan mengembangkan bisnis Anda. Jadi ada Gapura Digital, ini untuk belajar membuat website, kemudian juga ada Woman Wheel. Woman Wheel ini membangun komunitas. Kalau Bapak dan Ibu wanita wirausaha saling menginspirasi. Nah, kesempatan buat GPDLI. Bagaimana buat program dengan Google? Kerjasama yuk dengan Google. Bagaimana teman-teman di disabilitas ini, produk-produknya bisa punya marketplace sendiri gitu ya. Punya marketplace, kemudian juga bisa saling support. Dan yang paling penting zaman digital ini ada yang namanya co-creation. Bagaimana nanti teman-teman disabilitas yang punya kemampuan A, kemampuan B, buat produk co-creation. Jadi C yang memiliki nilai tambah, nilai yang lebih besar. Atau mungkin teman-teman disabilitas, teman-teman lain misalnya ada yang punya mesin, bisa juga, tapi mesinnya nganggur gitu ya. Itu namanya sharing ekonomi. Kita bisa juga men-sharing hasil-hasilnya. Ya, alat pembelajar banyak sekali. Google Business School, Primer, Text My Site, ya. Tapi kita akan fokus di sini di Google Business School. Ya, kembali lagi di sini kita masuk ada 2 profil bisnis. Yuk kita masuk ke profil bisnis. Waktu saya tinggal 10 menit. Jadi di sini sudah kita bisa lihat di sini ya. Kalau kita mau pelanggan kita memasukkan search di Google, maka itu kalau produk kita cocok, kita akan punya potensi ditampilkan oleh Google. Ya, seperti ini contohnya. Nah, mari kita masuk ya ke dalam profil bisnis dari Google Business School. Ini adalah contohnya. Saya ambil adalah OSC di sini. Jadi ada beranda ini halaman depan. Kita bisa buat postingan, bisa tambah foto, bisa buat iklan, ya dan seterusnya. Dan kita bisa lihat di sini total dilihat. Ya, penelusuran. Kita sudah ternyata website saya yang walaupun kosong ini sudah dilihat 64 orang. Gitu ya. Dan dilihat dari penelusuran ini naik loh. Naiknya 1,225%. Ini website kosong pun ada yang lihat. Apalagi website yang ada produknya ya, Bapak-Bapak. Kita lihat.
Kemudian tetap diberikan informasi selama pandemi COVID-19. Jadi ini COVID-19 ini menjadi satu hal yang bisa kita akses ya. Kemudian buat postingan. Kata kuncinya adalah website kita atau bisnisku ini perlu diupdate secara rutin. Setiap hari satu posting, setiap bulan ada promosi, ada event-event, webinar, mungkin bisa dikelola oleh teman-teman GPDLI, acara-acara berbau UMKM ya, untuk mempromosikan produk, menggencarkan produk ya, dan mungkin juga bisa kerjasama CSR dengan perusahaan-perusahaan yang besar ya, untuk bisa memberikan dorongan-dorongan, atau mungkin dengan Google itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat juga, teman-teman, ada bisnis Anda di Google, lihat Maps. Jadi nanti bagaimana menampilkan di Maps. Kemudian tambah pengelola bisnis Anda. Jadi tidak hanya Anda sendirian. Kalau misalnya Pak Amir mau kerjasama dengan Pak Syamsi, boleh dimasukkan. Jadi bisa dikelola oleh 2 orang atau bahkan lebih. Atau bisa di-set siapa ownernya, siapa manajernya, itu bisa. Jadi tentu manajer tidak punya akses seperti owner dan seterusnya. Ya, contoh kita klik undang seperti ini ya. Saya pemilik, saya tambahkan, misalnya saya memasukkan pilih peran. Nah ini dia, pemilik, manajer, pengelola lokasi, ada 3. Tentunya kalau pemilik punya akses semuanya, kalau pengelola lokasi dia hanya fokus di dalam lokasi saja. Kemudian pelajari peran lebih lanjut, ya. Kemudian juga tambahkan anggota baru. Nah, oke, let's say kita tambah lah ya, kita tambah di sini. Saya mau berpartner dengan Pak Arthur. Pak Arthur, Anda punya Gmail? Punya, Pak. Oke, silakan. Gmail Anda apa? ARTWolf4. Double F ya? Iya. 4@gmail.com. Sudah benar, Pak? Begini, Pak? Sudah benar itu langsung ada kan? Oh, nih langsungnya. Ya. Perannya mungkin karena kita partner pemilik ya. Pelajari lebih lanjut pemilik, kita undang. Jadi nanti Bapak akan menerima. Bisa langsung masuk, Pak? Langsung di-approve? Iya. Saya cek dulu ya. Oke. Nah, kalau cek langsung nanti di sini keluar sudah ya. Oke. Nah, lengkapi profil Anda. Di sini Anda bisa masukkan juga jam bukanya. Ya, jam bukanya mau jam berapa. Misalnya saya buka 24 jam di sini. Ya, karena apa? Karena saya bisnisnya online. Tapi saya minggu mau libur, jadi saya tutup di sini 24 jam semua. Ya. Terapkan. Ya. Area layanan di Indonesia. Apakah memiliki toko fisik? Bisa, misal. Oh, di mana Pak Arthur alamatnya? Misalnya alamat Pak Arthur. Saya alamatnya di Perumahan Tanjung Barat Indah, Jalan Teratai 11, nomor L27. L27, begini Pak. Oke, langsung keluar di sini Pak. Oke, kota, provinsi, DKI. Oke, kita terapkan. Nah, sudah muncul Pak, di sinilah. Terapkan. Oke, anggap ini sudah pas ya, sudah sesuai. Ya, kita masukkan saja. Ya, anggap ini sudah ada ya Pak. Kita juga bisa masukkan logo. Ini alamat toko ya, kemudian kita masukkan logo, jam buka, jam khusus, nomor, kita balik lagi ke beranda ya, nanti baru ke info. Dan seterusnya ya, alamat unik, jadi kalau teman-teman juga mau upgrade ini menjadi alamat unik yang punya domain bisnis, ini bisa. Ya, kita bisa masuk ke domain bisnis, kita bisa daftarkan domain bisnis kita di Workspace. Jadi Google ini sudah menyediakan semuanya, kita tinggal punya produk, itu aja. Punya produk, jalan. Nah ini untuk verifikasi. Oke, berikutnya masuk ke postingan. Nah ini postingan di mana ini nanti yang akan paling penting ya.
buat posting produk baru, bila mau melaunchingkan, tampilan harga, dan kemudian juga kita lihat di sini nih, ada beberapa jenis postingan, yaitu penawaran, ya. Judul penawarannya apa, bila nanti mau ada diskon, apalagi ini Lebaran ya, Bapak dan Ibu menjelang bulan puasa, menjelang Idul Fitri, mungkin ada penawaran-penawaran pada bulan yang baik ini, ya. Kemudian dari hal yang baru, bila nanti ada buat postingan baru, testimonial atau apa ya, kerjasama mungkin dengan lain-lainnya. Nah ini ada yang baru, atau ada event, mau ada workshop dan sebagainya. Nah, tentu juga ini ada produk. Kalau ada produk baru, bisa diposting di sini. Ya. Produk-produk baru. Jadi ini kita lihat, ini adalah ada 5 jenis postingan yang bisa kita pasang di dalam Google Business School, teman-teman. Infonya sendiri, kalau kita lihat di sini, infonya ada informasi lanjutan, ada kode foto, ada label. Dan ini adalah informasi yang tampil nanti di sini. Ya. Ini yang ditampilkan nantinya, informasi ini. Jadi, kita perlu memastikan informasi ini akurat, informasi ini sesuai dengan yang kita harapkan diterima oleh calon pelanggan kita. Ya, dan di sini kita bisa lihat jenis toko kita apa. Ya, toko kita bisa ditambahkan foto dan sebagainya. Nah, ini dashboard. Jadi, teman-teman bisa lihat toko saya ini dikunjungi berapa orang dalam sehari. Dalam sebulan dikunjungi berapa orang. Rame itu hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, ini bisa dilihat ya. Contoh di sini nih ya, pada website kosong nih, ya, tanggal 27 April sudah dikunjungi 5 orang. Dari listing map 2 orang. Yang merah ini listingan map ya. Tindakan pelanggan. Nah, apa yang dilakukan pelanggan? Mengunjungi situs, jadi atau menelpon. Jadi dia tertarik dengan produk kita. Nah, inilah yang dinamakan churning ya. Pertama, lihat berapa orang sih yang datang. Kemudian berapa orang yang berinteraksi, memberikan respons. Ya, tentunya kita harap ini ya, kalau ini 80% sebentar lagi dia mau beli nih, gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat juga panggilan telepon, tampilan foto, jumlah foto, dan kemudian kita juga bisa lihat pelanggan ini posting fotonya enggak dari tadi hasil yang teman-teman bisa lihat di komentar tadi ya, di review. Nah, itu kita juga bisa tracking. Nah, ini dia ulasan. Karena belum ada yang memberi ulasan, tidak tampil di sini ya. Nanti semoga dalam perkembangannya kita buat ini benar-benar kita bisa lihat bagaimana memanage ulasan dengan yang baik. Pesan terhubung dengan pelanggan. Jadi ini kalau kita mau memberikan informasi kepada pelanggan, berhubungan dengan pelanggan, ini bisa kita aktifkan. Jadi ini nanti Anda dapat mengirimkan pesan kepada pelanggan Anda. Ya. Oke, bisa Anda pelajari lebih lanjut ya, pesan-pesannya seperti apa, bagikan profil ya. Kemudian foto-foto ini dari foto logo, kemudian juga ada video, bahkan bisa menampilkan juga YouTube ya. Produk-produknya kita bisa kelola di sini ya. Produk-produknya ini belum ada fotonya ya. Layanan ya. Tambahkan layanan juga. Nah, ini situs ya, situs. Contoh di sini kita sudah punya situs ya dengan Google Sites. Jadi nanti tadi yang foto-foto, kemudian pesan, interaksi dengan pelanggan itu bisa juga diterapkan di sini. Ini saya sudah pernah masukkan foto-foto ya, Perkakas di sini. Nah, ini telepon ya. Jadi kalau pelanggan kita menelpon kita itu juga bisa di-tracking. Temanya kita bisa ganti, mau warnanya apa. Ya. Bahkan tampilan layout-nya itu juga ada, tapi nanti kita bahas pada saat kita diskusi tentang Google Sites. Ya. Hari ini kita bahas tentang Google Business School. Kita bisa tambahkan foto. Ya. Di sini kita bisa tambahkan foto, kemudian di sini adalah setting pengaturan, mau dipublikasikan atau belum. Ya, bisa juga dipublikasikan. Siapa saja penggunanya? Nah, ini sudah ya ada dikelola penggunanya. Dan tentunya kita bisa juga buat iklan, dapatkan Gmail custom. Jadi Gmail kita bisa dimiliki domain. Misalnya kita punya handicraftbatik.co.id. Kita bisa buat email kita di Gmail, namanya adalah handicraft.co.id. Nah,
Oke, ini dia ya, ada bisnis, ini toko kita, koleksi kalau kita punya lebih daripada satu produk atau satu toko bisa. Nah ini enaknya nih ya, Bapak Ibu, Bapak-Bapak, kita nggak harus jual satu produk, bisa jual batik, bisa jual mobil, mobil bekas ya tentunya ya, atau mau jual HP, kita bisa kelola di sini. Mau punya banyak channel, punya banyak produk, punya banyak toko. Kemudian kita bisa link iklan ke iklan. Nanti kalau iklan ini nanti hubungannya dengan Google AdWords. Nah, itu nanti ilmu yang lain lagi, yang Bapak dan Ibu juga bisa pelajari sendiri. Mungkin karena waktunya juga sudah terbatas, review yang bisa saya berikan seperti ini. Terakhir adalah terkait dengan membuat situs ya. Ini situs singkat saja. Masukkan bisnis saya misalnya adalah handicraft batik. Masuk. Kemudian kategorinya apa? Di sini misalnya retail, atau di sini adalah fashion, kemudian kita klik. Ya, do you want your business location show up on the website? Ya tentu dong ya, kita mau tampilkan toko kita muncul di website kita. What is your business address? Tadi misalnya ya, mungkin di sini saja deh ya, Cengkareng 15, Country DKI Jakarta, di sini Jakarta Barat. Indonesia, do you have also serve customer outside this location? Yes, kita yes saja dulu ya. Nah, ini opsional, mau dikirim di mana saja. Misalnya bisa di daerah Kemang. Dari Cengkareng ke Kemang lumayan juga ya. Oke, kita next. Kontak phone number. Oke lah. 0811291818. Nah, sudah. Kita mulai masuk bisnis kita, handicraft, sudah jadi website. Kita tinggal mau apa nih? Handicraft batik, fashion, get quote. Kita bisa ubah foto-fotonya, ya kita bisa publish, temanya juga kita bisa ubah, ya seperti ini. Oke, teman-teman, ini dulu yang bisa saya sharing. Awalnya rencana saya kalau Pak Amir, Pak Syamsuddin sudah punya foto-fotonya, ini langsung saja dipraktekkan. Ya. Demikian, mungkin boleh ada pertanyaan atau bisa kita tutup. Waktu saya kembalikan kepada Pak Arthur. Silakan, Pak. Baik, terima kasih banyak informasi yang sangat luar biasa, Pak Wibowo. Saya mau izin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Ya, halo Pak. Kenalin dulu Pak, saya Kiara, adanya Arthur Pak. Dari tadi saya ikutan nonton, nggak apa-apa ya Pak? Oh, nggak apa-apa Kiara. Iya, ada yang bisa dibantu. Iya, saya mau nanya, ini kan saya baru pertama kali tahu ada yang Google Business ya. Saya entah kenapa selama ini juga nggak terlalu terekspos dengan adanya platform Google My Business ini. Tapi setelah dilihat, ini cukup bermanfaat juga, karena kan juga sekarang banyak orang yang kalau nge-search toko-toko kan bisa di Google ya. Tapi kalau boleh tahu, menurut Bapak sendiri, seberapa efektifkah kita pakai Google Business ini ya, Pak? Ya. Oke, terima kasih. Menurut research atau penelitian yang ada di APJI, memang saat ini kalau kita bicara marketplace di Indonesia, yang menguasai adalah Tokopedia. Ya, Tokopedia, dan sekarang Shopee naik. Ya, Shopee naik. Instagram itu juga banyak sekali digunakan. Ya. Nah, kalau kita bicara efektivitas, Google My Business ini memang masih belum banyak diketahui oleh khalayak ramai, masih belum sepopuler ya IG atau populer ke Tokopedia. Namun ada dua tadi yang saya sampaikan, Kiara, kenapa kita perlu belajar Google Business School. Pertama, menempatkan lokasi produk kita di Google Maps. Itu yang belum ada di Tokopedia, itu yang belum ada di mana-mana gitu ya. Di Instagram juga nggak mungkin kan tampil di Google Maps.
Karena Instagram itu sangat-sangat closed, sangat softbox ya. Sehingga itu yang menjadi hal yang penting. Karena itu di user itu kan ada location manager, ya, ada location pengelola lokasi. Nah, itu satu fitur yang sangat penting untuk presensi usaha kita. Kedua adalah belajar bisnisnya. Ini yang buat kita, buat teman-teman yang masih perlu terus kita meningkatkan bagaimana sih cara bisnis online gitu ya. Ini luar biasa yang sudah disiapkan Google. Justru mahalnya kita belajar Google Businessku itu adalah belajarnya ini. Itu sih. Gitu. Yang mesti saya share, Kiara. Oh, baik, Pak. Oke, terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Kiara sudah punya produk mungkin? Atau ada rencana mau buka sesuatu? Sebenarnya sih saya belum terlalu ada ide untuk bikin bisnis sih, Pak. Tapi selalu ada keinginan kan ya, karena menjadi entrepreneur itu selalu lebih baik ya, Pak. Tapi ini cukup menarik juga dan saya melihat efektivitasnya juga sih. Cuman tadi itu dia yang saya pikirin juga karena sekarang serba online ya. Mungkin orang-orang tuh lebih banyak yang beli produk-produk tuh pasti dari Tokopedia, Instagram. Jadi saya tadi lagi mikir aja untuk Google Business apakah seefektif itu atau tidak. Tapi tadi yang sudah Bapak jelaskan sih itu cukup efektif sih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Sama-sama. Pak. Maaf, Pak, saya boleh nanya lagi. Silakan. Tadi kan Bapak juga bilang kalau di Google Business tuh bisa naruh iklan ya, Pak? Di bisnisku terhubung ke iklan Google. Ya, bisa. Oh ya. Tentu itu ada biayanya kalau itu. Oh ya, itu dia tadi yang saya mau tanya. Itu ada biayanya ya, Pak Buati? Ada. Di Google Ads. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Oh iya, satu lagi, Kiara. Kalau produk Anda itu diakses oleh orang luar negeri, seperti Singapura, kemudian Amerika, artinya orientasinya ekspor, harus di Google Businessku. Kenapa? Mereka tidak tahu Tokopedia. Dan juga mungkin karena bahasa sulit mengakses IG ya. Jadi kalau produk-produk ini seperti ini, karena ini produk-produk ekspor, batik, produk-produk seni yang disukai oleh orang-orang asing, itu efektif untuk di Google Businessku. Berarti memang tergantung targetnya ya, Pak, dan juga pasarnya ya? Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Pak, kalau saya ada pertanyaan saja, bagaimana caranya membedakan informasi yang palsu dengan informasi yang benar, Pak, di Google Business? Karena kan begitu banyaknya informasi, sedangkan di konsumen itu kan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Salah satunya itu hak tentang informasi, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah ada kemungkinan di Google Business-ku ini informasinya bohong atau bisa dipercaya semua, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, ya tentu tergantung sellernya ya. Tergantung sellernya. Tentu sebagai kita buyer atau ini posisi kita sebagai apa dulu sebetulnya? Apakah kita sebagai pembeli? Tentu kalau kita sebagai pembeli. Sebagai pembeli dan sebagai pemilik juga, Pak. Oke, dua-duanya ya perspektifnya. Dua-duanya, ya. iya. Oke. Sebenarnya kalau sebagai pembeli mudah. Carilah toko yang paling banyak reviewnya. Jadi kalau kita lihat di sini, Batik Betawi Torogong ini kan 85 review ini. Bintangnya 5 lagi. Nah, inilah indikator kita untuk melihat apakah toko ini bisa dipercaya, prudent atau tidak. Sehingga ketika kita sudah main ke sini, fokus kita adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan review pelanggan agar bintang kita itu, raport kita itu bisa 5 di situ. Nah, kalau kita bicara Tokopedia itu lebih sulit lagi ya, gitu. Istri saya juga pelaku bisnis online, jadinya kalau ada review negatif itu udah stres lah, gitu. Karena itu mengurangi kepercayaan juga, gitu ya. Dan kalau kita mau misalnya menjadi gold partner, silver partner, platinum partner, itu dilihat sekali. Kalau di Tokopedia. Nah, mungkin kalau Tokopedia kita cari bahasan selanjutnya.
Dan saya nggak tahu, nanti saya bujuk istri saya juga apakah mau sharing gitu ya ke teman-teman penyandang disabilitas tunarungu. Karena itu juga punya trik juga itu. Kalau dia ada pelanggan yang rewel dan dia memberi 1 gitu ya, wah itu bisa ya kecewa gitu ya, kecewa dan pikir caranya nih gimana ya nih pelanggan supaya bisa perbaiki gitu. Nah itu kepercayaan sangat penting ya di dunia digital. Karena seperti yang tadi dibilang juga oleh Arthur, kita nggak tahu orang ini bohong atau enggak ya, orang ini jujur atau tidak. Karena itu kita perlu melihat indikator-indikatornya. Sedangkan kalau kita sebagai owner gitu, kadang pembeli juga nakal. Ya, Tokopedia itu punya satu divisi sendiri untuk membuat skenario pelanggan nakal ngakalin tuh bagaimana gitu ya. Dan ternyata dulu mungkin ini off the record ya, tapi ada kasus terjadi ya, skenario ini terjadi dan bisa diidentifikasi oleh Tokopedia. Dan ternyata oknum dalam ini juga ada bermain. Nah, tata kelola, kemudian juga privacy, kemudian juga apa ya, informasi yang tepat itu menjadi hal yang krusial di dunia digital saat ini, dan itu menjadi ranahnya Pak Arthur yang menarik untuk diteliti dengan cyber law dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah review dari seorang customer itu bisa masuk ranah UU ITE atau tidak? Nah, itu kan menjadi satu ranah yang menarik ya. Misal saya review jelek gitu, tapi karena informasi kurang sehingga itu menjadi hal yang dianggap oleh toko merusak nama baik. Nah, bagaimana tuh hukumnya? Itu ada di Pak Arthur yang lebih berpengalaman. Demikian Pak Arthur. Dari saya sudah cukup. Mungkin berikan masukan. Mungkin Pak Amir. Silakan Pak. Halo, saya berikan masukan. Oke, sebentar ya. Oke. Silakan Pak. Untuk bagi siapa yang tertarik untuk mengekspor barang-barang, itu nanti kalau misalnya mau ekspor barang-barang, ada teman saya juga yang bisa memberikan presentasi yang berhubungan dengan kepabeanan sama ekspor atau pengiriman. Iya. Dengan biaya murah ya. Nanti bisa komunikasi juga dengan teman-teman yang dari beberapa elemen, nanti bisa dipilih dan bisa diatur aja waktunya kapan, nanti bisa mereka sharing lagi ya Pak ya. Ya, silakan. Mungkin Pak Amir punya tamu kita. Mungkin ada pertanyaan Pak Amir sebagai pelaku usaha. Ya, silakan Pak. Halo Pak Amir. Ya, tampaknya beliau tidak. Iya, tidak apa-apa Pak. Mungkin lagi di jalan. Sorry. Beliau mau nanya. Siap. Bagaimana cara mendaftarnya? Ya. Pertama Pak. Di chat saja katanya. Di chat saja, oke. Di chat. Pak Amir, ini saya chat ya. Pertama, Bapak harus memiliki akun Gmail. Oke. Kemudian yang kedua, Bapak mendaftar, register, login ke websitenya. Ini saya langsung saja ya, Google Business School. Ini dia.
Oke. Kemudian yang ketiga, saran saya sebelum lebih lanjut masuk, pelajari dulu, Pak. Lihat manualnya di sini. Ya, di sini pelajari di sini juga beberapa ada gambar. Pelajari Google Business School di Nah, semudah itu, Pak. Seterusnya nanti seperti membangun rumah, ya Bapak tinggal melengkapi blok-blok yang ada di sini. Contoh. Nah, ini dia. Bapak tinggal lengkapin aja nih, satu-satu demi satu-satu di sini. Complete business profile, tambahkan jam, tambahkan logo, tambahkan, dan masing-masing kotak ini ada belajarnya, ya ada e-learningnya. Jadi bisa ditingkatkan, bisa dipelajari sendiri. Ini Bapak dapat gratis nih, kalau Bapak mau tampilkan ini, tampilkan produk di Google Ads, seperti contohnya nih, handicraft batik di sini, ya muncul, bisa. Dikasih modal sama Google 450.000, tapi ini nggak ada artinya ya, bentar juga habis nih. Semakin mahal dan semakin sulit Google Ads, tapi ada triknya. Oke, ini yang bisa saya sharing, Pak Amir. Kerupuknya semoga bisa tampil di sini ya, semakin ramai. Terima kasih, seru sekali ya. Sebenarnya acara ini dan sangat bermanfaat sekali. Semoga bisa lebih banyak lagi yang melihat ini. Siap. Baik, terima kasih Pak Wibowo atas waktunya. Saya sangat-sangat berterima kasih. Mohon maaf sekali pesertanya sedikit ternyata. Nggak apa-apa. Satu target peserta sudah hadir, itu sudah cukup. Pak Amir sudah hadir. Thank you. Thank you Pak Amir. Semoga nanti Pak Syamsi. Ya. Ini Pak Syamsi, Pak Amir, mohon dikompori Pak, biar terekspos lebih tajam lagi. Betul. Betul. Pak Nuah, ada tanggapan terakhir? Udah, Pak. Udah. Oke. Oke, nanti kita bikin buat lagi ya Pak ya? Ya, diramein aja Pak. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak semuanya. Saya tutup. Oke, selamat. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Nuah. Ya Pak, makasih Pak, sama-sama Pak. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Bagi Septian dan Arthur. Mari Pak.